BPR Serang terpercaya dan sejahtera bersama. Tidak ada yang rahasia dari obrolan ini, makanya ini video saya upload di YouTube. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Pak Muslim. Beliau sekarang ini sudah menjadi pimpinan PT BPR Serang cabang Kasemen, tapi letaknya uniknya ini berada di pusat kota di Ahmad Yani. Apa kabar Pak Muslim? Baik, alhamdulillah Pak Gasa. Lama nggak ketemu. Sahabat lama nih. Saya sangat senang dikunjungi Pak Gasa. Kalau ke WA langsung tengok dong saya lagi di sini sekarang gitu. Pak, bener Pak, saya senang nih Pak. Saya berada di sini. Terima kasih sebelumnya buat waktunya. Alhamdulillah. Dulu saja Bapak sudah sibuk, apalagi sekarang. Aduh, Pak, kalau boleh flashback, Ya. dulu itu saya pertama mengenal Bapak itu Bapak selaku apa ya? Saya dulu Pertama masih bagian kredit kayaknya. Bagian kredit. Itu Ya. tahun berapa ya Pak? Tahun 2012 ya. 2012. Iya. Jadi saya pertama kali bertemu Bapak, kenal dengan Pak Muslim itu tahun 2012. Itu Bapak Muslim masih di perkreditan. Bagian Bahasanya kredit. gimana? Bagian kredit. Bagian kredit, staf kredit ya. Oke. Karena selain saya ingin ngobrol sama Pak Muslim terkait dengan BPR Serang, saya juga ingin mendapatkan inspirasi dari Bapak nih. Kan Bapak kan perjalanannya kan panjang juga. Lumayan. Nggak masuk ke BPR tiba-tiba langsung jadi pimpinan dong. Iya. Bapak masuk ke Bank Serang itu tahun berapa Pak? Kayaknya tahun 2005-an ya. 2005. Sebagai Staf marketing officer ya waktu itu di Carena, Bank Carena. pertama kali masuk ya? Iya. 2005. Iya. Kalau boleh di flashback, diceritakan runut abis 2005 terus naik jabatan di tahun berapa? Saya 2005 pernah tadinya di staf khusus Bupati ya. Kemudian juga pernah jadi dosen, pernah di stafnya di DRD juga, Dewan Riset Daerah. Kemudian ya malang melintang ya, langlang buana. Luar biasa. Di penelitian baik lokal, nasional bahkan internasional waktu itu. Wow. Terakhir saya dengan almarhum salah satu sahabat baik kita Pak Iwan Kusuma Hamdan ya, meneliti dinamika politik lokal ya dengan Universitas Paramadina. Di situ pun saya mulai menjajaki kerja di BPR. Ya kerja di BPR waktu itu penelitian jalan, di Dewan Riset juga jalan. Sehingga berangkat pagi pulang ke rumah itu bisa jam 12 atau jam 1 malam. Idih. Biasanya sih saya dengar infonya orang sukses tuh tidurnya hanya ditunjam. Itu kira-kira. Orang sukses tuh. Jadi kalau Anda tidur 3 jam, 4 jam tuh calon sukses. Kalau tidurnya 9 jam, 10 jam. Kebanyakan mimpi. Kebanyakan. Kalian bangun mewujudkan mimpi kita. Jadi seperti itu. Terus lanjut lagi Pak. Kemudian saya masih staf di Carenang waktu itu. Dan di tahun 2008 pada 2009 gitu ya, masih saya di bagian kredit. Waktu itu juga ada proyek juga dari Perbarindo namanya. Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia. Kita se-Indonesia direkrut hanya 24 orang. Dan di Banten yang mewakili saya untuk menjadi konsultan microfinance di Asian Development Bank yang tempatnya di BPD Aceh waktu itu. Saya pernah jadi mentor microfinance di hire oleh ADB, tapi di tempatnya di BPD Aceh dan berapa lama? Nggak lama sih, hanya beberapa bulan, tapi itu pengalaman yang luar biasa. Iya, dengan teman-teman se Indonesia. Iya. Dan untuk ketemu satu sama lain, namanya di Aceh luar biasa, jarak tempuhnya itu jauh gitu. Iya. Di kita Jawa masih deket. Iya benar, betul. Ketemu antar kabupaten aja luar biasa, kayak sini sampai ke Solo gitu jaraknya. Itu antar kabupaten Antar ya? kabupaten. Sini Solo bisa 12 sampai 14 jam itu. Betul itu waktu itu. Wow. Nah, sepulangnya dari Aceh, saya tadinya bagian kredit, udah ada rotasi tuh waktu itu. Saya dengar kabar. Pas pulang dari bagian kredit, saya udah ditempatkan di cabang Keragilan. Jadi kasih pemasaran waktu itu. Kasih pemasaran. Yeah. Naiknya dari staf, bagian kredit, kasih pemasaran. Nah,
di Keragilan dengan rekan-rekan lainnya kita bangun kantor sedemikian rupa. Dari memang kondisinya kolaborasi dengan teman-teman terus membaik lah ya kondisi kantor itu. Tidak lama di Keragilan, saya 2 tahunan kayaknya ya. Dimutasi lagi menjadi kepala kantor Kas Baros. Baros, iya. Kas Baros. Seperti sama namanya membangun ya. Waktu itu di Keragilan juga dari aset masih kecil tumbuh besar, laba, kondisi kantor mulai membaik. Setelah baik, berkat kolaborasi bersama-sama tim ya. Iya. Kita sebutnya ngelola aset, ngelola perusahaan itu ngelola manusia sebetulnya. Iya betul. Mengelola tim, setelah tumbuh bagus bersama tim, alhamdulillah saya dirotasi ke Baros itu kan. Sama pun waktu itu Baros juga karena fungsi kantor kas itu melaksanakan fungsi intermediasi tentunya ya. Mempromosikan produk-produk bank, baik tabungan maupun kredit. Pada waktu itu saya cek dananya itu di bawah 200 juta. Kan masih kecil kas. Alhamdulillah saya pimpin selama kurang lebih 2 tahunan di atas 3,8 M waktu itu. Hampir itu jauh banget, Pak. Lumayan lah gitu kan. Jadi perjuangan. Artinya walaupun kantor kas strateginya itu walaupun kantor kas memang tutup harus sebelum jam 3 karena mau saudara kas utama. Yang cara yang saya lakukan itu sebelum jam 5 saya silaturahim ke pondok pesantren, majlis taklim, para tokoh gitu kan. Ya akhirnya di Baros itu selalu silaturahim. Pas waktu mendekati jam 5 saya baru pulang. Terkadang orang jam 3 tutup pulang. Saya tidak walaupun keluar kantor tapi silaturahim membangun networking atau silaturahim. Iya betul. Karena di sana itu di Baros backgroundnya santri, kiai, ustad, saya keliling aja dan kebetulan saya pernah mesantren di sana dan banyak rekan-rekan yang ustad, kiai yang memang kolega-kolega ya artinya sebagai guru saya, rekan saya, sahabat-sahabat saya juga. Iya. Akhirnya alhamdulillah dari mulut ke mulut dan dengan citra yang positif di masyarakat waktu kantor Kas Baros terus tumbuh itu. Tidak lama dari situ saya dirotasi lagi ke cabang Cinangka. Cinangka itu posisinya kasih pemasaran, di mana posisi Cinangka itu masih minus kantornya. Posisi minus ini artinya apa nih? Minus dalam hal apa nih? Belum untung tapi belum laba. Oh. Ya, untung tapi belum laba ya, masih posisi minus, tipis-tipis ya. Belum jadi apa ya, belum ke hari ini gitu, masih kasih pemasaran. Masih posisi minus dan NPL pun non performing loan-nya itu masih sangat tinggi sekali gitu kan. Nah, di situ juga saya niatkan sebagai laboratorium saya gitu kan. Karena beberapa tempat saya rasa saya sibukkan ngalem diri ya, beberapa tempat sedikit ada kemajuan. Ini saya niatkan jadi laboratorium pada waktu itu, bagaimana situasi dan kondisi yang kurang performnya kurang baik bisa jadi baik. Akhirnya alhamdulillah kolaborasi juga dengan teman-teman masih kasih pemasaran waktu itu ya. Di Cinangka itu kan? Di Cinangka. Di tahun pertama itu kita walaupun masih kecil membukukan untung 25 juta kalau nggak salah waktu itu. Dari minus 500 juta, 400 juta. Nah kemudian 2 tahun di sana, kemudian saya ditarik lagi sama direksi ke pusat sebagai Kasubag Kredit. Itu tahun berapa? 2 tahun di Cinangka, itu berarti berapa ya? Tahunnya lupa saya. Tapi ya ditarik lagi ke pusat, artinya jadi Kasubag Kredit dengan teman-teman ya. Pusatnya yang di Ciruas. Tadinya pusatnya kan masih di Pasar Lama. Betul. Setelah Pasar Lama pindah, saya ikut pindah ke Ciruas, ke Kasubag Kredit. Nah dengan tim juga kita ngelola kantor bagaimana kantor ini biar terus tumbuh dan berkelanjutan itu. Nah dari Kasubag Kredit itu saya memang niatkan kalau memang ada milik dan ada waktunya. Kalau saya kembali ke Serang dari Cinangka itu awalnya, dan Cinangka itu jauh ya. Jauh sekali. Jauh sekali. Tapi tidak sejauh Melabo kemana ke Biren, Alubili, Kutancade, atau bahkan Sabang sendiri gitu. Ini dulu, ketika Bapak di Cinangka itu setiap hari PP? PP. Dari Cinangka ke Serang? Iya. Cipocok kan? Pocok ya, PP. Naik motor, kadang pakai sepatu bot kalau karena jalannya belum kayak sekarang dulu mas. Dan masih bergelombang. Motor? Iya.
Itu berapa? Itu 2 jam, Pak? 1 jam lebih, kurang lebih 1 jam. Berangkat dari rumah jam? Ya sekitar jam, paling telat itu harus jam 7, kalau setengah 7. Setengah 7. Ke jam setengah 7. Pulang sampai rumah rata-rata jam? Pulang rata-rata pasti lebih dari Isya. Itu nggak rawan, Pak, jalurnya? Ya karena saya juga bagian dari orang sana, wilayah barat. Saya kan orang Palka juga lah, gerakan mahasiswa waktu itu. Jadi kita ngerasa bahwa itu daerah kita sendiri gitu. Oh. Yang artinya dengan pentolan-pentolan baik tadi itu ulama, kiai, jawara, kita pun tahu gitu kan, jalur sana gitu kan. Iya. Ih, luar biasa. Jaringan kita kelola gitu. Belum misalnya cuaca hujan ya Pak. Ih. Aduh, benar. Ya, terus Pak. Kemudian ke yang pusat di Kasubag ya. Iya, Kasubag. Lupa tahun berapa itu ya. Kurang lebih 2 tahun juga ya. 2 tahun. Dan di Kasubag saya melanjutkan kuliah di Untirta, ngambil S2. Alhamdulillah lulus dengan predikat terbaik dan cum laude ya. Dan ada momentum di 2 tahun itu pembukaan pimpinan cabang Cinangka. Direksi pertama kali open bidding karena kebetulan kosong. Pincapnya itu pindah ke tempat lain karena kosong ya. Akhirnya open bidding direksi, alhamdulillah takdir Allah dan memang rezekinya ya atas dukungan semua pihak gitu kan, berpihak ke saya gitu kan ya. Nah tahun 2000 berapa itu ya? 3 tahun yang lalu, tahun berapa ya? Sekarang 2022. 2018 Oktober 2019. 2018 iya Oktober ya pas kebetulan persis saya itu mau wisuda, ditetapkanlah sebagai pimpinan di sana. Cinangka? Di Cinangka itu. Pas mau wisuda? Artinya wisuda bulan apa gitu ya. Saya di Oktober itu udah di sana gitu kan. Pas lulus S2, pas gitu kan ada tes, memang ada miliknya gitu kan ya. Jadi memang sebuah arti memang itu mau udah takdir, sebuah takdir dan milik, tapi langkah dan jam terbang kita juga mendukung. Iya, betul, setuju. Nah di sana juga saya niatkan dengan teman-teman kita menghibahkan diri. Artinya menghibahkan itu kalau sampai Cinangka nggak tumbuh, nggak meroket, itu kita sia-sia, mending mati aja saya bilang. Kenapa demikian? Kan itu betul-betul kalimat yang Bapak ucapkan? Betul. Artinya menghibahkan diri itu artinya ketika itu udah ke Cinangka kita nggak bisa ke kota. Jadi emang harus all out gitu kan, bagaimana ini harus tumbuh gitu kan ya. Karena kalau dari sisi hidup dan mati pertaruhan di sana secara geografis jauh kemana-mana, jauh ke perbankan juga, dan secara secara ekonomi kan adanya pariwisata dan pertanian tentunya. Dan waktu itu kebetulannya ada tsunami pas saya di sana itu nggak lama, Desember itu. Ketika Bapak jadi pimpinan di Cinangka. Belum ada tsunami, nggak lama lagi ada gempa bumi. Wow. Kan makin mendukung aja sebuah ketidakberhasilan kalau kita mau bikin alasan itu. Akhirnya saya punya moto yang memang saya terapkan di sana. Wah. Kita harus punya mental anti dalih kayak gitu. Nah, mental anti dalih itu bagaimana kelemahan menjadi kekuatan, kekurangan menjadi kelebihan, ancaman menjadi tantangan kita semua. Keren ya. Karena kalau harus berargumen tumbuh dari berbagai sisi itu tidak mendukung gitu kan. Tapi karena kita mental anti dalih, dari aset 29 miliar sampai di atas 45 miliar itu waktu itu 2 tahun itu. Dari laba rata-rata di bawah 1,2 kita bertengger di 2,5 sampai 3,5 miliar. Dari NPL 14% turun di bawah 5. NPL rata-rata sehat itu kan. Nah, kuncinya apa? Kita hanya ngelola manusia. Menyamakan frekuensi, kita mau kemana, mau apa. Saya hari ini nahkoda dengan teman-teman. Kalau yang mau ikut dengan saya, ayo bareng. Kalau nggak mau ikut, silakan turun. Betul. Jangan ikut tapi ngerecokin. Nah itu kan. Apalagi ngebocorin. Artinya ibarat sebuah nahkoda itu membawa sebuah kapal yang besar. Walaupun kapal-kapalan masih kecil. Ketika ada 2 dek, misalnya besar kita dong bawa. Pak, bukan kapal-kapalan juga. Ketika ada 2 dek atas bawah, walaupun yang bawah dekat ke air, ketika haus itu minta yang atas jangan ngebolongin perahu. Kalau perahu dibolongin oleng semua, gitu kira-kira. Jadi perahu itu berlayarnya di laut.
Airnya asin. Asin. Biar deket ngebolongin katanya asin mati. Mati semuanya. Iya. Artinya menerapkan mental anti dalih tadi diulangi, kalau kekurangan menjadi kelebihan, kelemahan menjadi kekuatan, dan tantangan menjadi peluang. Artinya saya menciptakan mindset itu bersama-sama bagaimana kita mencapai sebuah tujuan dengan tujuan yang sama-sama. Ketika frekuensi yang sama, pasti tujuan kita akan sampai. Alhamdulillah hari ini pun masih terbaik yang dipimpin Pak Erik hari ini gitu, Pak. Dari sisi maksudnya terbaik itu walaupun aset sedang, tapi di sisi pendapatan dia tertinggi di bulan ini di kelasnya ya, di kelasnya. Beda kalau dibandingkan dengan KPO dan Arena kelasnya beda. Terus dari sisi NPL juga di kelasnya itu hari ini dipimpin Pak Erik ya, udah cenderung lebih baik di bawah 5 rata-rata. Artinya kita menerapkan sebuah fondasi itu yang benar-benar bagaimana biar kuat dan bisa diteruskan oleh siapapun gitu. Iya betul. Jadi ketika Bapak sudah tidak di tempat itu lagi, tapi pondasinya kuat ya. Kuat harapannya. Karena saya sedemikian rupa membangun mentalitas teman-teman, walaupun saya sering rewel, sering banyak omong, tapi saya yakin momentum itu akan dikangenin. Gitu. Betul. Bisa jadi kalau Bapak nggak rewel dan nggak banyak omong, tidak terbentuk tuh Pak. Nah bisa jadi. Iya kan? Iya dong. Bahkan saya mengatakan kalau ada para pegawai yang sedikit ngeyel, kadang suruh milih mau duduk di sana, mau duduk tempat duduk saya, milih. Bener. Sok mau milih apa duduk tempat saya itu satu. Betul. Yang kedua, kalau nggak mau diperintah oleh atasan, nggak mau disuruh-suruh sama atasan, nggak mau diarahin sama atasan, bikin suatu pernyataan. Pertama nggak mau diperintah, suruh saya dulu satu-satu. Kedua nggak mau disuruh, terakhir bilang tidak mau bekerja di sini, kita proses langsung waktu itu. Jadi menciptakan mentalitas bagaimana memang frekuensinya sama, kita mau kemana, dari mana kemana gitu kan. Iya, ya karena kan tadi Bapak bilang satu kapal kan. Iya. Nggak mungkin juga ini diarahkan mencar-mencar. Iya. Lanjut dari situ. Dari situ saya 2 tahun di sana. 2 tahun, iya. Alhamdulillah dari sisi angka. Dan memang reputasi keuangan udah cukup baik Cinangka ya. Kantornya ditarik ke pusat oleh direksi menjadi manajer bisnis. Kemarin itu. Jadi kalau Anda buka Instagram Pak Muslim itu tulisannya masih manajer bisnis. Padahal beliau sekarang sudah pimpinan cabang yang ada di Ahmad Yani. Nah, sebagai informasi juga bahwa cabang semen itu memang dulunya karena adanya di Karangantu, pas pindah ke kota, lagi kita urus izin perubahannya ke OJK, harus dirubah jadi kantor cabang kota Serang gitu kan. Baik ketika dengar cabang Kasemen, memang mindset itu ada di Kasemen, tapi kantornya itu ada di Ahmad Yani. Iya. Bahkan para nasabah pun kebingungan, cabang Kasemen adanya di Ahmad Yani katanya. Lagi proses, kalau ganti nama doang kita mungkin mudah betul. Tapi karena ada proses perizinannya, ada birokrasi yang harus diurus, kita bersabar menunggu bahwa ini cikal bakal PT BPR Serang cabang kota Serang. Mulai kita benahi bersama-sama ini. Pak jangan lupa itu diedit Pak, yang manajer bisnis Pak. Oh siap. Nanti belum sempat. Karena beliau sibuk ya. Iya, jadi sekali lagi Pak Muslim ini sekarang ini per Januari 2022 sudah menjadi pimpinan cabang BPR Serang cabang Kasemen. Yang lokasinya ada di pusat kota, di Jalan Ahmad Yani. Nah, itu tadi perjalanan yang luar biasa panjang. Minimal buat saya pribadi itu jadi gambaran perjuangan Bapak yang luar biasa. Sekarang baru 2 bulan ya Pak ya? Menginjak 2 bulan. Iya, tapi kan 2 bulan itu, saya bertemu dengan Pak Muslim sekarang ini Februari ya, 2022. Jadi belum telat kalau saya mengucapkan selamat, Bapak sudah terpilih menjabat posisi baru ya. Posisi baru. Walaupun hanya rolling, sama aja posisinya. Iya betul. Walaupun Bapak baru menjabat pimpinan cabang 2 bulan. Sebulan lebih. Tapi kan mindset Bapak udah di BPR itu lama banget ya Pak. Berarti total berapa tahun Pak? Saya 2008 nih. 0108. 2008. Ada 15 tahun? 14 lebih. Wow. Kehitungnya saya sih masih muda dibanding pimpinan lainnya. Kalau tidak masih unyu-unyu. Iya. Dan saya juga mengusung konsep ketika pindah ke sini itu memang kita itu BPR Sejahtera bersama. Kan kita punya moto ya, bukan
moto kita itu berbakti itu. Oke, jadi sebelum ke situ, jadi BPR Serang untuk pusatnya ya atau keseluruhan itu kan BPR Serang terpercaya dan sejahtera bersama. Tapi untuk di cabang Kasemen yang ada di Ahmad Yani ini, Pak Muslim juga menggelontorkan kata baru ya, moto baru ya, yaitu berbakti. Artinya sebuah spirit bagaimana kita seluruh lapisan SDM di sini, siapapun dari manapun backgroundnya apapun kita sama, tugasnya sama, tujuannya sama, bagaimana cara mengelola dan mengelola perusahaan. Berbakti sendiri itu saya berpikir waktu itu si urat-oret itu waktu itu hari Jumat ya, sebelum sholat Jumat saya urat-oret bikin berbakti kayaknya bagus. Berbakti itu pertama kita harus bakti itu ke atasan, ke direksi tentunya ya, ke orang tua udah pasti ya, ke sang pencipta udah pasti itu utama ya. Tapi kan ini kita bicara dunia kerja. Berbakti ke direksi, ke pimpinan, ke atasan, dan berbakti juga ke semua regulasi. Patuh artinya, berbakti itu patuh. Sesuai aturan-aturan yang berlaku, sesuai regulasi yang ada gitu kan ya. Kemudian berbakti juga secara lainnya itu biar teman-teman juga bakti ke pimpinan, nurut dong. Ada aturan-aturan. Betul. Nah selain itu sebetulnya ada konotasi lainnya, yaitu bersama, bangun kemitraan dan tumbuhkan inovasi. Ini itu sebetulnya ada lainnya gitu kan. Berbakti bersama, bangun kemitraan, tumbuhkan inovasi. Artinya kita harus menggerakkan hati teman-teman bahwa kita ada gerakan bersama. Bagaimana di semua insan DPR ini, khususnya cabang Kasemen, kita punya kewajiban bangun kemitraan dong dengan semua lini, semua elemen yang betul. Mampu. Betul. Saya sebagai pimpinan tidak akan tinggal diam. Saya paling depan tentunya. Paling depan bukan hanya nyuruh-nyuruh doang. Saya melakukan, saya juga mencari nasabah, saya mencari jaringan, teman-teman bantu saya gitu. Bapak sampai mencari nasabah? Sama nyari nasabah. Saya ya artinya bagaimana menggenjot teman-teman, artinya kita pun tidak diam, bukan tipikal yang nyuruh-nyuruh perintah-perintah, tapi kita ngasih contoh. Bapak bukan tipe pimpinan yang di belakang meja. Saya banyak di luar sebetulnya. Bapak lebih ke lapangan juga. Ke lapangan juga. Artinya memperkuat jaringan, mengoptimalkan positioning kita yang ada di sini dengan kolega-kolega kita yang ada. Tiap malam SMS-in, WA-in teman-teman bahwa saya di sini. Kalau ada yang butuh dana, mau nabung silahkan datang ke Ahmad Yani. Gitu. Dan alhamdulillah hari ini pun kata teman-teman sih bisa dicek nanti di bawah pas ada kita kantor udah mulai rame. Nah karena saya punya data juga rata-rata itu untuk ekspansi kredit itu cabang Kasemen tahun lalu itu 3 M-an ya 3 miliar dan ada angsuran kurang lebih 2,7, artinya tumbuhnya 200 jutaan selama tiap bulan rata-rata. Hari ini alhamdulillah di posisi bulan kemarin aja kita udah tumbuh 4,1 miliar gitu. Artinya udah ada pertumbuhan ekspansi kredit. Artinya itu upaya semua tim gitu kan, saya lagi ngelola tim. Ketika tim itu udah optimal, udah frekuensinya sama, saya sih optimis pasti ini terus tumbuh, terus meningkat dan bertahan dan terus berkelanjutan gitu. Apalagi sifatnya ketika dibandingkan dengan posisi kantor sebelumnya yang di cabang sana, secara geografis ini lebih menguntungkan gitu. Betul. Walaupun secara persaingan lebih ketat karena struktur masyarakatnya beda antara di kampung dan di kota, tapi disitulah sebuah peluang dan tantangan bagaimana harus dioptimalkan adanya di situ. Ya, luar biasa, menarik sekali. Kalau saya kan untuk melihat aktivitas Pak Muslim ini bagi saya sih sangat mudah karena beliau punya Facebook, beliau punya Instagram juga, walaupun di Instagram masih manajer bisnis, belum diedit, sudah pimpinan, dan ya boleh nggak sih saya cantumkan Facebook Bapak dan Instagram Bapak? Boleh. Ya kan biar masyarakat lebih mengenal Bapak karena beliau ini super sibuk sekali. Dan selama saya kenal dengan Pak Muslim baru detik ini saya mendengar cerita utuh dari awal start sampai sekarang. Wih, itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan. Di era sekarang ini Pak, ada upaya
atau ada keinginan untuk lebih memodernkan Bank Serang nggak sih Pak? Atau memang sejauh apa sih? Jangan-jangan sekarang malah udah lebih modern? Ya tentunya itu memang udah kita direksi tentunya ya. Kita kan kepanjangan dari sebetulnya. Memang kita. Tapi saya cut dulu, bukan berarti Bank Serang kuno ya? Ya. Bukan. Tapi kan berkembang zaman setiap orang. Kita terus bertransformasi sesuai dengan di RBB Rencana Bisnis Bank, dan kebetulan juga saya di manajer bisnis kemarin didaulat oleh direksi itu sebagai ketua RBB ya, ketua Rencana Bisnis Bank di tahun 2021 kemarin dan tahun ini gitu. Yeah. Nah di situ emang direksi juga menekankan peningkatan konsentrasi direksi itu ke SDM, peningkatan IT dan ketiga itu penguatan modal tahun ini. Nah di IT pun sebetulnya kita udah bisa transfer juga, bisa bayar beli e-money ya segala kayak gitu e-tol, listrik segala macam. Bisa beli di Bank Serang kan, betul. Tadi saya ngeliat juga di bawah. Dan kita juga sebetulnya udah bisa transfer juga, udah punya menu Bank Serang digital kayak gini. Mantap. Cuman ini juga masih terkendala proses perizinan di OJK. Usianya berapa lama? Usianya Bank Serang digital ini? Belum lama, tapi ini masih kan proses izin. Kita di dalam sini nanti ada manajer IT yang merancang di kantor pusat yang sebetulnya ketika bicara transformasi kita pun memang harus ke arah sini gitu akhirnya kan ya. Nah kita buktikan ya. Saya tidak mau melihat passwordnya dong. Enggak apa-apa. Udah belum Pak? Udah. Nah, ya. Di sini sebetulnya banyak sekali fitur-fitur yang udah bisa kita download ya melalui Bank Serang Mobile ya. Play Store atau gimana? Play Store. Di Play Store kita ketik apa? Bank Serang Mobile. Bank Serang Mobile, oke. Kita download dan kalau jadi nasabah tinggal register aja ke CS ya. Di sini juga kita bisa transfer, bisa ngecek saldo tabungan, bisa ngecek saldo kredit, bisa transfer sesama ini, bisa store tunai, bisa segala macam sebetulnya. Keren. Untuk yang penasaran langsung download melalui Play Store ya. Bank Serang. BPR atau Bank Serang? Bank Serang Mobile. Bank Serang Mobile. Ya. Bank Serang Mobile. Coba Pak, saya pinjam di sini. Nggak, ada yang tutup nggak? Ada yang penting nggak? Mau saya perlihatkan. Oke, jadi nah ini nih tampilannya ini keren banget. Di atasnya ada iklan kita. Iya. Dia bergerak terus ya. Iya. Nih, jadi untuk yang ingin tahu lebih detail bisa download sendiri. Bukan orang Serang kalau Anda tidak menjadi nasabah Bank Serang. Itu dia. Iya kan? Napik apa Pak? Napik nyaku uang Serang ya. Iya. Kalau orang duit tabungan di Bank Serang ya. Iya. Saya udah jadi nasabah Bank Serang itu 4 tahun ya? 4 tahun, 5 tahun. Udah lama banget berarti. Udah lama banget. Iya, cuma kayaknya saya ketinggalan informasi ini, saya baru tahu detik ini nih Pak. Iya. Yang Bank Serang digital. Mantap. Ini salah satu strategi dan upaya agar lebih modern. Terus apa lagi Pak? Ya, tadi itu nanti memang kita lagi bertransformasi terus yang di sektor digitalisasi itu ya. Iya. Tapi kita lagi masih nunggu izin karena namanya juga betul. harus izin ya. Betul. Untuk launchingnya itu kan, tapi secara internal udah bisa kita gunakan. Oke, siap. Saya mau flashback lagi di tahun 2021 kemarin atau tahun-tahun sebelumnya, karena Bank Serang sendiri juga banyak prestasinya. Iya. Terakhir kemarin kalau nggak salah September 2021 ya. Benar sih? Iya. Ada BUMD Awards ya. Apa itu Pak? Kita sebetulnya walaupun di situasi pandemi ya, secara umum Bank Serang ya, yang saya ketahui gitu ya, kita cukup banyak mendapat penghargaan ya, baik dari top BUMD, dari majalah Top Asia, ataupun dari lembaga atau instansi lainnya. Artinya walaupun di situasi pandemi ini kita tetap tumbuh dan terus naik gitu Pak Gasa, dibandingkan dengan ada beberapa memang lembaga keuangan lainnya memang yang cenderung stuck atau tumbuhnya tidak sebegitu drastis. Tapi walaupun situasi pandemi seperti ini, kita terus tumbuh gitu Pak Gasa. Dan alhamdulillah juga kita memang jadi pilot project salah satu bank itu bank
yang apa ya namanya ya, Kementerian Dalam Negeri kemarin nelpon jadi pilot project apa bank digital apa gitu kan perencanaannya. Kemudian kita juga ada terkoneksi dengan Disduk Capil yang itu apa tuh kependudukan tinggal scan itu ada gitu kan ya. Kemudian juga proses lainnya memang bisa dilihat lah nanti, bisa di apa namanya dicek aja di Bank Serang. Karena Bank Serang kan juga ada webnya kan? Ada webnya juga kan. Oke. Ada web, terus ada YouTube ada nggak sih Pak? Ada juga kayaknya. Ada, terus macam-macam deh pokoknya. Kemudian kita melangkah ke depan. Setelah di sini saya juga tetap punya visi menyatukan bagaimana kita punya 3 kantor kas Bagasa kalau di cabang Kasemen ini. Kalau secara keseluruhan si Bank Serang itu ada 1 kantor pusat, 7 kantor cabang, ada KPO ya di pusat 1 ya, dan 14 kantor kas. Kalau untuk 7 kantor cabang di mana? 7 kantor cabang itu adanya yang 1 di KPO di pusat, kedua di Kasemen, ketiga di Anyer, keempat di Cinangka, kelima di Pontang, keenam di Carenang, ketujuh di Pragilan. Menyebar. Untuk kantor kas itu ada di Baros ya, ada di Kramat Watu, ada di Tirtayasa, ada di Petir, ada di Kas Cikande, Kas Jawilan, Kas Ciruas, kantor kas Tanara, kantor kas Mancak, kantor kas Padarincang, kantor kas Pamarayan, kantor kas Pulau Ampel, dan kantor kas Rau, serta kantor kas Kibin. Nah, untuk cabang Kasemen sendiri kita memiliki 3 kantor kas. Ada kantor kas Rau, kantor kas Kramat Watu, dan Pulau Ampel. Nah, kita di sini untuk kantor cabang Kasemen itu ada 32 pegawai, masalah ya. Nah, di mana saya kemarin rapat perdana itu usung biar visinya sama, visinya sama, terus biar aksi bersama. Kemudian juga biar passion sama bahwa ini emang dunia kita gitu kan ya dalam bekerja itu, terus kolaborasi. Nah, selain itu juga saya menyampaikan ke teman-teman untuk mencapai sebuah tujuan tentunya tujuan itu salah satu memang adalah tertuang di rencana bisnis ya. Bagaimana kita bisa melampaui itu harus melakukan 3 hal juga Bagasa. Pertama, program GPS kita. Artinya GPS itu kan kalau kita nggak tahu jalan, kalau ditanam mau kemana, fokus dong ke tujuan. Artinya program GPS itu fokus ke tujuan kita RBP, pertumbuhan dana berapa, pertumbuhan kredit berapa, pertumbuhan laba berapa, aset berapa. Artinya mindset kita mau di-scale ke arah sana semuanya. Betul. Jangan sampai nyasar. Jangan sampai salah jurusan. Artinya dengan sumber daya yang banyak harusnya pertumbuhannya lebih cepat dan lebih tumbuh lagi gitu kan ya. Kemudian yang kedua juga mesin dan bahan bakar yang baik. Bisa pakai itu. Betul. Apa tuh kira-kira mesin dan bahan bakar yang baik? Yaitu mental anti dalih yang saya sebutkan tadi itu. Mental anti dalih dan bisa mengendalikan respon ke arah yang positif. Artinya respon ke arah yang positif itu sebuah argumen, sebuah alasan yang akan kita keluarkan harus mendukung tujuan. Artinya mental anti dalih, bukan ketika tujuan tidak tercapai alasan ini alasan itu yang tidak mendukung terhadap tujuan. Saya menanamkan bahan bakar yang baik itu ada di dalam hati itu mental anti dalih, bagaimana semua argumen alasan itu mendukung sebuah tujuan. Iya. Ketika tujuan kurang tercapai, jadi kita harus beralasan saya akan melakukan ini, akan melakukan itu, bukan karena ini karena itu. Itu yang saya tanamkan di sini, mental anti dalih teman-teman semua. Satu lagi yang ketiga. Yang ketiga itu berangkat dari hati tentunya teman-teman. Bekerja harus berangkat dari hati. Tadi itu udah programnya di program GPS mau kemana, bahan bakar yang baik, mental anti dalih. Kemudian datang dari hati, tulus kita. Bekerja itu tulus, pengabdian, berjihad kalau bahasa lainnya. Artinya kita memang bekerja dapat penghasilan untuk menafkahi keluarga, untuk membangun perusahaan, sama dengan berjihad. Sama juga dengan artinya emang harus tulus itu kan. Harus tadi tuh yang disebut saya harus passion kita emang di dunia itu.
ketika udah ketemu passionnya ke teman-teman tuh ya, pasti kebahagiaan akan dapat, kesuksesan akan diraih gitu kan. Tapi ketika passionnya nggak ditemukan, nggak didapat di dunia ini, harus juga berpikir ulang, mau lanjut, mau berhenti. Iya betul. Karena kalau dia memang ternyata tidak menemukan passion di satu bidang, kalau dia tetap memaksakan di situ, yang kasihan dianya kasihan, teman rekan kerjanya juga kasihan, atasannya juga kasihan, udah kasihan semua itu Pak. Kasihan semua. Ya, saya menciptakan bagaimana kemarin itu artinya mengajak bersama tentunya. Semua itu ini sumber daya kita. Artinya yang bisanya di mana, yang bisa di luar ya di luar, bisa di dalam. Yang jelas ada kemauan. Harus kolaborasi. Ketemu passionnya begitu. Tapi kalau yang memang tidak ketemu, saran saya sih harus mulai berpikir ulang gitu kan. Bahwa emang dunia ini nggak cocok gitu buat yang nggak ketemu passionnya itu. Gitu kan. Betul. Itu kalau saya ini bisa di hampir semua pekerjaan kayak gitu ya Pak ya. Betul. Hampir semua profesi harus wah luar biasa tadi ilmu tadi tuh. GPS untuk selalu mengarahkan tujuan kita kemana, ya kan? Mesin dan bahan bakar yang baik. Betul, karena kalau tujuannya pakai premium, berarti pakai Pertamax kan, yang turbo bila pun. Bener. Oh iya betul. Karena kalau misalnya kita udah menemukan tujuan, tapi kalau bahan bakarnya nggak ini ya mogok lagi, soak lagi, mogok lagi. Habis itu dari hati ya. Sebenarnya dari hati. Kalau dari hati itu kan ya akan muncul profesional, terus totalitas lah, maksimal. Wah. Mantap. Jadi itu yang Pak, kalau yang anti dalih itu Bapak muncul pertama di Cinangka tuh, itu. Di Cinangka. Dibawa ke sini lagi. Ya, tentunya kalau memang yang positif kita lakukan, kita terapkan, artinya itu sama mental anti dalih juga. Kalau di sini mau berdalih apa? Secara geografis bagus, tapi kan tetap aja mentalitas itu harus dibangun gitu kan. Manusia dimanapun adanya, tapi mentalitas yang harus dicuci. Artinya hidup itu kita mengendalikan pikiran saja sebetulnya. Iya, betul. Kalau kata pikiran kita bisa, pasti kita mencari 1000 cara untuk bisa. Oh iya betul. Kalau berkata tidak, udah berhenti sampai situ. Betul. Tak, udah gitu kan. Betul Pak. Nyari berbagai cara alasan untuk mendukung ketidakberhasilan. Kalau bisa, kita jangan nanti dalih, makanya jangan berdalih deh gitu kan. Artinya cari argumen, cari alasan, siasatnya bagaimana ini biar tercapai gitu kan ya. Karena dari berbagai faktor kita sangat diuntungkan gitu kan ya. Akhirnya tinggal kita aja mengendalikan pikiran kita mau kemana sih sebetulnya. Karena hidup itu mengendalikan pikiran, mengendalikan respon aja sebetulnya. Guru saya ini. Ya, jadi saya berguru di sini. Guru saya. Kan? Iya, aduh mantap. Dan saya juga memang ketika di sini memang dari semenjak manajer bisnis pun saya menginginkan sebuah yang ngebantu tim gitu, artinya tim branding BPR ini untuk menentukan positioningnya di mana, tim media tentunya yang mengelola web atau medsos lainnya. Alhamdulillah saya di sini pertama duduk itu dibantu kawan saya. Kita pun udah punya IG ya, BPR Serang Kaca Cinangka, dan mempunyai Facebooknya juga BPR Serang. BPR masih teringat masa lalu. Iya. Ulangi. Nanti yang Instagramnya kita punya Instagram yaitu BPR Serang Kantor Cabang Kasmen, adanya di Jalan Ahmad Yani ya, ingat ya. Dan Facebooknya juga BPR Serang Kantor Cabang Kasmen yang ada di Jalan Ahmad Yani. Betul. Saya dibantu tim untuk nge-branding itu pelan-pelan, mudah-mudahan juga kan melalui era digital sekarang ngebantu bersama-sama lah gitu kan. Yeah. Selain itu kami juga melakukan berbagai langkah ya, tentunya dengan potensi yang luar biasa di pusat kota, jantung kota, ibu kotanya provinsi Banten itu. Depan itu kan kantor depan itu kantor Rumdin gitu kan. Saya bertetangga. Rumah dinas gubernur kan? Rumah dinas gubernur, betul Pak. Rumah dinas gubernur ada di seberangnya. Dan akhirnya kita pun saya menyebar MOU dan permohonan kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi untuk penempatan dana dan pemberian kredit. Salah satunya yang kita punya produk ya, cerita produk dulu. Cerita produk. Produk kita itu kalau di sisi funding, tabungan itu ada tabungan Tamasa. Sebagaimana sudah kita ketahui ada undian sama sekali. Karena ini lagi pandemi, kita tidak melakukan itu. Yang kedua ada tabungan anak sekolah. Itu yang lagi tas tabungan sekolah karena lagi pandemi juga, mungkin kecil ya pertumbuhannya. Yang ketiga ada tabungan Tapna. Tapna itu tabungan pendidikan anak yang berjangka
kontrak artinya minimal 2 tahun, setoran minimal 100.000, dan itu ada bonus di akhir kontraknya Pak Gasa. Artinya bagi teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat, Bapak Ibu dimanapun berada, tentunya Bank Serang itu tempat yang aman untuk investasi dan memang kita dijamin LPS dan diawasi oleh OJK. Yes. Terus dari sisi penjaminan juga BPR Serang itu lebih tinggi, yaitu kita sekarang posisi hari ini itu LPS-nya 6%, bank umum itu mungkin di bawah 3%. Artinya ketika Bapak Ibu ada uang nganggur daripada disimpan di bawah bantal, disimpan di BPR Serang itu lebih menguntungkan, returnnya lebih tinggi gitu kan. Betul. Ya. Returnnya lebih tinggi, kita bisa tadi itu maksimal LPS masih 6%. Kembali ke tabungan kontrak tadi itu, kita kan menabung tuh dia 100.000 tiap bulan, 500.000 atau 1 juta. Kalau 2 tahun, 5 tahun kan kita punya celengan tentunya. Betul. Kalau anak-anak kita mau sekolah di masa yang akan datang, pas diambil dapat bonus lagi Pak Gasa di akhir kontrak itu. Sesuai ketentuan. Hari ini sih dapatlah ada bonus sekitar 2%-an. Iya. Kemudian ada juga deposito pikat namanya Pak Gasa ya. Itu masih di sisi funding ya. Deposito pikat itu variasi ya. Ada yang jangka waktu sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Nah, kita pun ada suku bunga kontrak ya, yang sesuai dengan direksi, ya setinggi-tingginya memang tidak boleh lebih dari LPS. Okay. Karena lembaga yang sehat itu ya tidak melebihi sesuai aturan regulasi gitu. Ketika bicara 6% kan luar biasa. Ketika teman-teman punya uang lumayan daripada ditaruh di tempat lain, lebih menguntungkan taruh di BPR Pak Gasa. Karena memang return itu lebih tinggi gitu dan masih aman gitu. Nah, selain funding itu kita punya produk lending, kredit. Nah, kredit itu kita ada kredit Mikro Banten, multi usaha dan multiguna. Kalau Mikro Banten itu untuk para pengusaha kecil, mikro ya, di pasar, para petani gitu ya. Terus kalau multi usaha yang mungkin mudah usaha kecil ya, termasuk lembaga keuangan lainnya. Kita bisa sampai ada lembaga keuangan lain bisa sampai 10 miliar dan bisa di bawah itu. Kalau Mikro Banten itu bisa 50 sampai 75 juta aja. Kemudian yang produk lain itu multiguna. Nah, multiguna ini memang dikhususkan untuk para pegawai yang punya penghasilan tetap tentunya. Penghasilan tetap itu bisa PNS, non PNS ya, yang kontrak, TKK, honorer. Kemudian juga pegawai swasta lainnya, yang pegawai di pabrik, di mana-mana tuh kan yang punya penghasilan. Kemudian pegawai BUMN dan BUMD juga. Artinya semua produk kita itu udah mengcover dengan layanan yang cukup mudah. Kalau para ASN dan non ASN mah cukup dengan SK. Kalau pegawai swasta juga bisa dengan jaminan lainnya. Dan memang ada batas atau limitasi tertentu gitu kan. Jadi memang lengkap sekali. Lengkap sekali gitu kan. Ada lagi Pak? Dan jaringan kantor kita itu tadi itu udah disebutkan, yang punya 1 kantor pusat, 7 kantor cabang. Cabang Kesemen itu salah satunya ya, ada di sini. Kebetulan saya diamanai oleh direksi untuk mengelola ini dengan teman-teman, dan ada 14 kantor kas. Artinya memudahkan juga untuk bertransaksi teman-teman gitu kan ya. Atau para nasabah lainnya itu dimanapun berada itu. Yes. Mantap sekali, saya sudah mendapatkan banyak sekali motivasi. Ada tadi di awal ya kan, Pak Muslim menceritakan sepak terjang beliau walaupun masih muda tapi wow, karirnya luar biasa. Masih sampai detik ini masih jatuh cinta dengan dunia bank ya Pak? Masih kelihatan gitu. Masih lah ya. Karena memang kita diasah di situ. Iya. Dan bagaimanapun ya, saya pernah ngajari dosen pernah. Saya pernah juga mendampingi beberapa orang-orang tertentu ya di baik kabupaten maupun kota. Tapi mungkin ditakdirkan di sini hari ini gitu kan. Di posisi yang enak lah Pak. Iya kan? Dari cerita Pak Muslim tadi yang menurut saya luar biasa adalah ketika di Cinangka sempat menjadi pimpinan kan di Cinangka ya. Pimpinan di atas. Itu baru masuk sudah ada tsunami dan gempa bumi. Sekarang ada COVID.
Ada COVID, variannya muncul terus-terusan. Sekarang Omikron. Sejauh apa sih Pak pengaruhnya Pak? Hal-hal kayak gitu tuh, apa COVID pandemi kayak gini? Sebetulnya memang apalagi waktu awal pandemi ya Pak, memang cukup mengguncang stabilitas mental kita bersama COVID awal itu. Iya. Apalagi kan kita juga buta kan, ini gimana sih COVID ini, kita harus gimana sih? Iya. Dan kebetulan memang istri saya juga seorang bidan dan di rumah sakit provinsi yang memang waktu itu bertugas menangani COVID juga. Jadi kita secara psikologis itu memang sangat luar biasa waktu itu ya. Istri di gugus depan dong ya? COVID itu ya. Sampai saya ke istri, udah deh saya gaji aja sebulan 7 juta sama waktu itu. Tapi daripada jadi gugus tugas mending berhenti, saya ngomong kayak gitu Pegasa. Istri waktu itu persis malam itu pasti berkata seperti ini ke saya. Memang dia cukup bijak orangnya. Ayah, tanya kalau memang harus berhenti, siapa yang akan nolong sesama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lainnya? Nah, bukan masalah berhenti enggaknya, tapi kan harus ada yang menolong, harus ada yang terdepan, itu harus kita pikirkan bersama katanya kan, ya bukan masalah berhenti enggaknya. Nah, ketika pertimbangan kemanusiaan yang diutarakan, saya pun air mata itu meleleh sebetulnya. Waktu itu bekas akhirnya saya tidak sempat berkata apa, bukan karena pertimbangan materi waktu itu yaitu di gugus tapi kan pertimbangan kemanusiaan. Betul. Kalau bukan tim medis, tim kesehatan yang menolong, katanya siapa lagi? Iya. Akhirnya kita nyari kosan waktu itu karena kayak jadi buronan ya tim medis itu waktu awal-awal itu kan. Betul. Iya makanya kan jadi, masyarakat masih betul. Jadi apa sih namanya? Apa ya? Iya, buronan. Apa terus sih jadi ada yang diusir, ngekosan dan segala akhirnya. Public enemy. Iya, apalah namanya. Padahal masyarakat itu butuh sebetulnya. Betul. Saya sampai memang awal itu istri itu kita ambil kosan saya dekat KP3B itu kan. Yang di rumah yang utama? Yang rumah ditinggal? Saya doang karena kan istri harus bolak-balik masuk di kosan gitu kan. Sebuah perjalanan. Akhirnya di tengah gunjang-ganjing itu ya, akhirnya kan ada rumor gubernur menyiapkan rumah dinas. Nah, yang di sana. Nah, akhirnya pindah lagi ada di Ledian gitu kan waktu itu kan. Alhamdulillah Pak banyak tertolong di tim medis. Walaupun memang secara psikologi sangat mengerikan itu mendengarnya waktu itu. Iya betul. Nah kita pun memang secara umum untuk DPR sendiri karena memang kita menggarapnya tadi itu berpenghasilan tetap pada saya yang saya sebutin multiguna tadi itu ASN, non ASN dan pegawai swasta. Memang secara umum kita juga sedikit terpengaruh, tapi secara data keuangan kita di awal memang sempat turun karena memang salah satu pangsa pasar kita itu ASN provinsi itu yang dari TPP Tukin ya namanya ya. Tukinnya itu kan ada kebijakan pemerintah waktu itu dipotong 50%, sehingga memang ada pengaruh juga ke kita. Kita pengaruh itu ya harusnya kan untuk angsur, tapi angsur itu tidak ada dong. Ini kita pun melakukan relaksasi, artinya relaksasi sekian bulan untuk sektor tertentu itu. Tapi karena di kita produknya multivarian, kita pun terbackup oleh sektor lainnya. Betul, saling melengkapi. Karena di produk kita itu rata-rata 33 gitu. Ketika sektor yang lainnya memang rada kurang baik, tapi di backup sama yang lain. Artinya cara pertumbuhan perusahaan pun kita masih baik-baik saja gitu. Iya. Dan itu yang memang menghantarkan kita dari tahun ke tahun itu selalu dapat penghargaan award itu kan ya. Dan bahkan ada beberapa yang sudah dibanding kita juga yang dari Bali, dari Batu Raja, dari yang lainnya juga ada gitu kan ya. Oke, mantap sekali. Respon masyarakat secara umum bagaimana Pak? Secara umum alhamdulillah karena kita tumbuh itu pertama kami ya dari BPR khususnya saya cabang Semen yang ada di Jalan Ahmad Yani tentunya ya, bukan tetanggaan sama rumah dinas gubernur. Nah, kami keluarga besar BPR mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat ya dan nasabah karena kita tumbuh itu bersama kepercayaan masyarakat. Betul. Kita tumbuh, kita ada karena adanya nasabah. Makanya saya selalu menekankan kepada teman-teman nasabah itu bagian dari keluarga kita. Kita harus utamakan
harus kedepankan. Kita ada karena ajaran nasabah. Kalau nasabah jarang ke kantor, kita yang silaturahim ke rumahnya. Kalau nasabah nggak muncul, nggak ada, kalau kita yang harus silaturahim mengunjungi itu. Karena bagian dari keluarga kita, yang mana keluarga itu harus saling mengunjungi, harus saling silaturahim gitu kan. Iya. Bagian dari memang adanya kita itu karena ada kepercayaan dari para nasabah. Mantap sekali. Pak Muslim, terima kasih waktunya ya. Terima kasih. Sudah ngobrol, sudah berbagi cerita, berbagi motivasi, inspirasi dan lain-lain. Sekali lagi selamat Pak, sudah menjabat posisi pimpinan PT BPR Serang, kantor cabang Kasmen yang ada di Jalan Ahmad Yani di pusat jantung kota itu. Seberang dengan rumah dinas gubernur. Jadi bagi rekan-rekan, sahabat, teman, bapak ibu dimanapun berada, khususnya warga Serang, Banten dan sekitarnya, bagi yang memberi investasi aman dan menguntungkan, silakan datang ke BPR Serang, khususnya cabang Kasmen. Dan bagi yang membutuhkan dana juga, yang punya penghasilan tetap, baik PNS maupun non-PNS atau pegawai swasta, silahkan menghubungi kantor BPR Serang, khususnya cabang Kasmen dan umumnya kantor BPR Serang lainnya yang ada yang udah saya sebutkan tadi itu. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih sudah nonton video ini. Sukses selalu ya Pak.